Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru dari SMAN 1 Mending ingin memaparkan tentang materi PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 semester ganjil KD 3.2 Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia oleh saya sendiri, DRA Sulistiani, MPD. Bab 2 atau KD 3.2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang mau dibahas ada 3. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. C. Praktek perlindungan dan penegakan hukum. Pembahasan yang A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Di antaranya, 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum ada 2, perlindungan hukum dan penegakan hukum. Kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dibagi menjadi 3, tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan yang ketiga mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. 3. Akibat tidak adanya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia itu ada 2. Pertama, kondisi masyarakat menjadi kacau. Kedua, tata nilai dan sosial masyarakat tidak terarah. B. Peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. C. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. D. Peran advokat dalam penegakan hukum. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ada 3. A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. B. Menegakkan hukum. C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Beberapa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang pokok sebagai berikut. A. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. B. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. C. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. D. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. E. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Peran jaksa dalam bidang pidana sebagai berikut. A. Melakukan penuntutan. B. Melaksanakan keputusan atau melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. C. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan lepas bersyarat. D. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. E. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Peran jaksa dalam bidang perdata
dan tata usaha negara untuk ketertiban dan ketentraman umum sebagai berikut. A. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. B. Mengamankan kebijakan penegakan hukum. C. Mengawasi peredaran barang cetakan. D. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. E. Mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. F. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Seorang hakim harus memiliki integritas, berkepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Seorang hakim diberikan wewenang mengadili, oleh karena itu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut. A. Bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan. B. Bebas menjalankan profesinya sesuai aturan. C. Tidak dapat dituntut, baik perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik. D. Berhak memperoleh informasi, data, dokumen dari instansi untuk pembelaan kliennya. E. Berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya. C. Tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Kewajiban advokat dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai berikut. A. Dilarang mendiskriminasi klien. B. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya, kecuali undang-undang menentukan lain. C. Dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. D. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesinya selama memangku jabatan tersebut. C. Praktek perlindungan dan penegakan hukum. Bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Yang kedua, partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. 1. Bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. A. Bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. 1. Di lingkungan keluarga. Di antaranya, melanggar perintah orang tua, menonton acara televisi sampai larut malam. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Misalnya, terlambat datang ke sekolah atau tidak mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Ketiga, di lingkungan masyarakat. Contohnya, mangkir dari ronda malam atau mengganggu tetangga. Keempat, di lingkungan bangsa dan negara. Contohnya, melanggar rambu-rambu lalu lintas di jalan atau juga bisa melakukan korupsi. B. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi norma agama. Sanksinya adalah dosa. Sedangkan sanksi norma kesusilaan bisa malu atau bisa merasa bersalah. Sedangkan sanksi norma kesopanan itu bisa dikucilkan dalam masyarakat atau
dicemooh, ada cemoohan. Sanksi norma hukum itu diantaranya ada berupa denda, juga berupa penjara. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. 1. Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga. Di antaranya mentaati perintah orang tua, saling membantu antar anggota keluarga, dan yang ketiga, melindungi anggota keluarga. Sedangkan kepatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah, di antaranya membantu teman, melindungi teman dari perundungan, dan mentaati peraturan sekolah. Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan masyarakat, di antaranya menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi, jadi tidak boleh dihakimi sendiri. Kedua, mengikuti kegiatan siskamling, dan yang ketiga, menjaga hak-hak tetangga. Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan bangsa dan negara, di antaranya mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalan. Kedua, mengikuti kegiatan pemilihan umum, tidak boleh golput. Dan yang ketiga, menjaga fasilitas umum. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi anak-anak saya di seluruh SMA, MA, dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.